Karena kamu aku rela menunggu semua. Sungguh berat yang ku rasa. Karena kamu aku tetap bertahan meskipun kini engkau di peluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya channelku Ega Pratama Official. Karena udah lama banget aku nggak bikin video tentang Sagittarius. Kali ini aku akan bikin video spesial Sagittarius ya. Aku minta maaf terlebih dahulu karena ada beberapa belakangan ini tuh aku cukup cepat berlalu dan kesibukan bener-bener sibuk banget sehingga aku tidak sempat untuk bikinkan video. Meskipun di malam hari lelah rasanya ketika kita membagi kedua tenaga ya Sagittarius gitu ya. Jadi kali ini aku akan membahas sesuatu hal yang menarik untuk kalian. Jadi apapun pembahasannya, bagi kalian yang suka tentang pembahasan Sagittarius ataupun konten-konten lainnya tentang Sagittarius, travel dan lain sebagainya, ya tunggu aja di video-video aku selanjutnya. Kali ini aku akan membahas sesuatu tentang Sagittarius. Mungkin kalian akan suka, jadi tetap di next video. Guys, welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali bersama Ega. Dan kali ini aku akan membahas sesuatu tentang Sagittarius ya. Dan mungkin kalian ini penasaran ya, bagaimana sih caranya ataupun gimana sih kok bisa Sagittarius itu selalu berubah-ubah mood. Dan kali ini, temanya kali ini adalah waktu emasnya Sagittarius. Ya, aku bisa bilang Sagittarius termasuk zodiak yang unik banget. Mungkin dari beberapa zodiak yang aku lihat, ya mungkin banyak banget kelebihan dari zodiak-zodiak lain. Tapi Sagittarius juga nggak kalah menarik lagi karena Sagittarius memiliki cara tersendiri untuk mengembalikan mood dia. Sehingga di saat mood dia itu kembali, itulah adalah waktu yang benar-benar emas banget untuk Sagittarius. Jadi momennya adalah ketika Sagittarius sudah bisa membalikkan keadaan. Dan bagaimana caranya untuk Sagittarius membalikan keadaan? Jadi simak video ini selanjutnya. Oke, Sagittarius, bagaimana kabar kalian semua di luar sana? Semoga sehat selalu, semoga ya kabarnya baik-baik selalu ya. Yang lagi kena bencana, yang lagi kena musibah ataupun yang lagi mengalami banjir di mana-mana di beberapa daerah, meskipun lama ataupun sebentarnya bencana alam tersebut, ya semoga cepat berlalu dan semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Dan Sagittarius nggak ada habis-habisnya sebenarnya membahas konten tentang Sagittarius ya, karena banyak banget topik yang ingin aku bahas, tapi kesibukanlah yang membuat aku terhenti sementara kemarin ya. Dan semoga kedepannya aku masih sempat meluangkan waktu untuk bikinkan konten-konten video Sagittarius ataupun konten-konten yang lain deh, biar nggak bosan ya kalian. Jadi ya doain aja semoga aku selalu bersemangat untuk kalian agar bisa membuat konten-konten Sagittarius. Dan waktu emas Sagittarius, banyak orang yang bilang Sagittarius akan kehilangan cahayanya ketika Sagittarius tidak lagi menjadi Sagittarius. Maksudnya adalah ketika Sagittarius sudah tidak bisa bebas, ketika Sagittarius sudah tidak bisa bercanda gurau, dan ketika Sagittarius sudah benar-benar membatasi dirinya untuk orang lain. Itulah kesempatan yang hilang dari kalian, kesempatan yang benar-benar yang harusnya kalian bisa manfaatin itu untuk energi positif kalian, tapi kalian menyanyiakan dan akhirnya Sagittarius itu meredup. Ada beberapa faktor membuat Sagittarius itu meredup ya, karena Sagittarius mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin kalian sendiri tuh sadari ataupun tanpa kalian sadari ya. Dan faktor yang jelasnya adalah kalian tuh selalu menganggap Sagittarius itu hanyalah bahan untuk kalian bisa manfaatkan gitu ya. Ketidakberadaan Sagittarius itu menjadi kunci utama ketika kamu benar-benar ingin Sagittarius itu selalu ada untuk kalian. Ya mungkin banyak sih dari Sagittarius yang merasa gak dihargai, mereka selalu dibutuhkan, tapi tidak banyak orang yang menghargai mereka gitu. Jadi banyak membutuhkan Sagittarius, mungkin dari skill Sagittarius, mungkin dari keahlian Sagittarius, mungkin dari bagaimana sih cara pembahasan Sagittarius agar bisa menyampaikan tujuan kamu ke orang lain ataupun PDKT kamu ke orang lain. Bagaimanapun itu, cara Sagittarius menyelesaikan masalah kamu itu yang selalu kamu butuhkan dari Sagittarius. Tapi bahayanya adalah ketika orang-orang seperti itu, mungkin banyak orang juga yang mengabaikan
cara menghargai orang lain. Ya, kehadiran orang lain sering diabaikan, tapi ketika kalian butuh sering dipanggil dan bener-bener ngebut banget gitu ya, ngebut bener-bener ingin ayolah bantu gua gitu. Jadi hingga Sagittarius tuh berpikir dua kali lah, lo tuh teman gua atau gua tuh pembantu lo gitu. Kamu itu teman saya ataupun saya pembantu kamu gitu. Itu harus kita bedakan ya. Tapi yang jadi masalah adalah pengakuan sih menurut aku ya. Sagittarius tuh nggak suka banget dengan orang-orang yang tidak menghargai pengakuannya, karena menurut Sagittarius ketika kamu saling menghargai pengakuan itu benar-benar epic banget, benar-benar gimana ya, emas banget gitu, susah diungkapkan karena ini benar-benar bahagianya tuh luar biasa. Siapa sih orang yang nggak ingin diakui gitu ya, siapa orang yang nggak ingin dihargai pengakuannya, siapa gitu ya. Bahkan orang ya, maaf orang yang mungkin nggak sempurna dari orang-orang di luar sana itu juga pengen dihargai. Orang yang mungkin ekonominya kurang terus ingin bergaul dengan orang-orang yang sederhana ataupun yang menurut mereka lebih kaya dari mereka, itu pun juga pengen dihargai. Disitulah Sagittarius juga pengen dihargai orang-orang tersebut ya. Tapi ya banyak orang-orang yang melupakan hal itu. Mereka menganggap remeh Sagittarius lantaran Sagittarius tuh mungkin terlihat lemah, terlihat lembek, terlihat benar-benar tuh nggak peduli, benar-benar tuh nggak peduli dengan dirinya sendiri, bahwa dirinya tuh ditindas oleh orang lain, sehingga orang lain yang melihatnya itu menganggap Sagittarius tuh lemah gitu ya. Tapi kalian salah menanggapi hal itu. Mungkin kalian menganggap hal itu hanya sekedar lemah ataupun cemen, tapi menurut Sagittarius, musuh terbesar Sagittarius itu bukanlah orangnya, melainkan sifatnya, melainkan emosionalnya, melainkan setan-setan yang ada dalam dirinya. Jadi nggak ada alasan untuk Sagittarius untuk menghancurkan kalian, fisik kalian, melainkan mungkin Sagittarius memainkan hukum karma aja dari sekitar kalian ya. Dan kembalinya Sagittarius dari sifat yang murung, dari sifat yang tertutup, dari sifat yang benar-benar introvert yang menurut kalian ya, dan bisa ceria lagi, bisa benar-benar have fun lagi, bisa benar-benar bercanda gurau lagi, itu di saat Sagittarius tuh sudah menemukan jawaban dari orang-orang tersebut. Jawabannya bisa jadi kalian sudah tidak dianggap teman, terus jawabannya bisa jadi kalian lah hanya menjadi penghalang Sagittarius ketika Sagittarius tuh ingin maju. Kalian hanya bisa menjadi parasit untuk Sagittarius ketika Sagittarius tuh benar-benar ingin mengembangkan sayapnya. Jadi menurut Sagittarius kalian tuh benar-benar gak pantas untuk Sagittarius, gak pantas untuk di sekitar Sagittarius ya. Tanpa kalian sadari, Sagittarius tuh akan menghindar dengan sendirinya. Meskipun cara Sagittarius tuh terlihat ataupun tidak terlihat ya, dengan cara baik, tersenyum, mereka pun bisa menghindar dengan sesuka mereka, Sagittarius ya. Terus ada lagi hal yang membuat Sagittarius tuh kembali lagi, ataupun waktu emasnya Sagittarius, ketika Sagittarius menemukan momen baru, momen yang sudah lama dilewati Sagittarius, yang benar-benar sudah nggak bisa lagi dipertahankan karena mungkin ya kejelekannya momen tersebut, ataupun benar-benar nggak cocok lagi untuk Sagittarius. Dan ketika Sagittarius sudah terpuruk terlalu lama, dan sehingga Sagittarius menemukan momen baru lagi, menemukan orang-orang baru lagi, dan menemukan benar-benar kehidupan baru lagi, dunia baru lagi, sehingga Sagittarius tuh inginkan dunia baru ini tuh tidak sama dengan dunia yang lama ya. Maksudnya adalah Sagittarius akan menjadi orang yang berbeda dari dunia yang sebelumnya. Mungkin dunia yang baru ini Sagittarius akan cenderung ke tegas, ke ceria, ke have fun. Ininya berbeda dengan dunia yang sebelumnya, yang lebih ke menyerah ataupun lebih mengalah lah ini ya, seperti itu ya. Ya itulah Sagittarius. Sagittarius bisa menjadi siapapun dimanapun tempatnya. Jadi nggak heran ketika para Sagittarius tuh mudah banget bersosialisasi, ya, mudah banget. Tapi ya harus diingat kembali, Sagittarius tuh semudah itu bersosialisasi. Tapi ketika Sagittarius sudah benar-benar kecewa dengan wilayahnya, Sagittarius mungkin hanya sekedar sapa, mungkin hanya sekedar tahu, dan kalian nggak pernah akan bisa masuk ke dunia Sagittarius ketika Sagittarius sudah merasa kalian tuh nggak cocok untuk Sagittarius ya. Ikatan apapun, teman, pacar, ataupun sahabatnya, itulah akan terjadi ketika Sagittarius tuh sudah kehilangan waktu yang benar-benar nggak pantas untuk Sagittarius ya. Terus
ada lagi momen waktu emasnya Sagittarius itu terkadang bisa kembali lagi ketika momen indahnya dulu itu kembali lagi. Entah apa ya, menurut aku Sagittarius tuh tipikal zodiak yang suka banget momen, suka banget dengan kejadian, dan suka banget dengan hal-hal yang membuat Sagittarius tuh bisa tersenyum lagi. Karena menurut Sagittarius, energi yang membuat dia selalu bahagia adalah kebahagiaan itu tersendiri. Meskipun dia tidak bisa didapatkan ataupun dia bisa mendapatkan dari orang lain, tetapi Sagittarius akan mencari momen itu di masa lalu dia. Dia akan mengingat-ingat kembali dan mengambil kembali momen itu. Dari segi lagu, kebahagiaan dengan pacar ataupun mantan, terus kebahagiaan dengan orang-orang tertentu, sehingga membuat Sagittarius tuh bisa kembali lagi ke waktu emasnya gitu. Sehingga Sagittarius tuh bisa tertawa lagi ya. Nggak heran lah ketika Sagittarius bisa dibilang salah satu zodiak yang tidak bisa melupakan sesuatu ataupun kejadian sesuatu ya. Itu yang terjadi sih. Terus menurut kalian ya, apakah benar kita biasanya dicap sebagai zodiak yang salah satu zodiak yang keras kepala? Mungkin menurut aku keras kepalanya Sagittarius itu bukan berarti dia susah diatur ataupun gimana pun itu, melainkan Sagittarius yang gak mau diatur sembarang orang. Sagittarius hanya mau diatur oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang bisa menciptakan aturan dengan baik, dan orang-orang tentu ya orang-orang baik. Bukan berarti Sagittarius membeda-bedakan orang, tapi untuk segi mengatur Sagittarius, tentunya Sagittarius untuk pasrah ke orang-orang yang lebih baik lagi dari dirinya Sagittarius ya. Jadi nggak heran ketika Sagittarius tuh selalu memilih dan memilah ketika ada orang yang mengatur dirinya. Ketika dia agak suka dengan orang itu ya, Sagittarius akan berontak. Lu siapa ngatur-ngatur gua gitu ya? Lu siapa dan lu nggak berhak ngatur-ngatur gua. Tapi ketika Sagittarius sudah nurut banget dengan orang itu, berarti orang itu pantas untuk mengatur Sagittarius, pantas untuk menjadi contohnya Sagittarius, dan pantas untuk menjadi panutan Sagittarius. Ya, Sagittarius belajar dari waktu, Sagittarius belajar dari pengalaman, dan Sagittarius juga belajar dari sudut pandang. Ya, sehingga untuk menjadi orang lain pun Sagittarius mungkin bisa ya. Watak yang mungkin kalian belum pernah ketahui dari Sagittarius, mungkin akan kalian dapatkan ketika kamu bertemu dengan Sagittarius di waktu yang berbeda. Mungkin 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, 7 tahun lagi, intinya berbeda dari kamu sejak kamu pertama kenal dengan Sagittarius teman kamu itu ya. Jadi ya, jangan heran ketika Sagittarius itu benar-benar sudah berbeda banget. Jangan heran. Dan itulah momen-momen emas yang mungkin sudah terbesit dari Sagittarius ya. Jadi ketika momen emas itu, waktu emas itu sudah kembali ke Sagittarius, pertahankan para Sagittarius, karena bisa dibilang itulah adalah waktu terpenting untuk kalian bisa energik, bisa kembali ke diri kalian sendiri, untuk bisa menghibur, tertawa, dan ya intinya bisa bebas lah seperti itu ya. Ketika jiwa Sagittarius sudah bebas tuh, dunia ini kayaknya nggak ada apa-apanya deh daripada kebebasan Sagittarius. Kenyamanan, kebebasan Sagittarius adalah hal utama untuk Sagittarius. Oke, mungkin cukup sekian dulu video yang bisa aku sampaikan di video kali ini, dan semoga kedepannya aku bisa membuatkan konten-konten yang lebih menarik lagi ya. Karena aku juga cukup bosan dengan konten-konten seperti ini, bisa ngobrol-ngobrol dan nggak bisa kemana-mana, traveling dan lain sebagainya. Karena aku masih mempersiapkan kedepannya, insya Allah aku akan bikinkan kejutan untuk kalian dari segi petualanganku ya, insya Allah kedepannya ya. Tapi ya untuk kali ini ya kalian mohon bersabar, kalian nikmati aja konten-konten seperti ini, oke? Aku berterima kasih banget untuk kalian yang selalu standby, stay tune terus di konten-konten aku. Aku terima kasih banget, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang bingung kalian di luar sana, ataupun hal-hal yang mungkin kalian bingung dari semua konten aku. Karena beberapa hari ini aku membaca komentar yang cukup unik dan menarik, gak jelas lah intinya. Bang, kontenmu gak jelas bang, ini kemana sih arah pembicaranya? Intinya ya terserah kalian lah. Bagi kalian yang paham ya kalian akan mengerti, bagi kalian yang nggak paham aku minta maaf, karena mungkin konten ini bukan untuk kalian. Dan aku berterima kasih banget untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton, dan like, comment, and subscribe jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius. Bye bye.